Shalom, Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Dofka. Dofka adalah tempat ke-8 orang-orang Israel berkemah setelah keluar dari Mesir. Arti nama Dofka adalah batu atau logam atau binatang peliharaan ternak. Batu yang dimaksud adalah batu mineral berwarna hijau dan biru, sejenis batu permata yang digunakan untuk perhiasan dan juga bisa digunakan sebagai bahan dasar kosmetik. Kata Dofka berasal dari kata dapak yang berarti pukul, ketuk, atau menghalau. Lokasi Dofka ini terletak sekitar 75 km di sebelah barat laut Gunung Sinai. Sekarang ini wilayah Dofka ini diperkirakan sebagai Serabit El Kadim. Dofka ini merupakan tempat perkemahan pertama setelah orang Israel meninggalkan padang gurun Sin, di mana ada mana dari sorga yang turun. Di Dofka ini terdapat tambang tembaga yang terkenal, dan dinasti-dinasti Mesir menambang tembaga di tempat ini. Diperkirakan bahwa umat Israel tinggal di padang gurun Sin sedikitnya 1 minggu lebih selagi mereka menikmati mana. Di padang gurun Sin mereka mengalami mana yang turun setiap hari dan turun 2 kali di hari ke-6. Mereka juga mengalami bahwa di hari ke-6 meskipun setiap orang mengumpulkan 2 kali lipat, mana tersebut tidak berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Serta di hari ke-7 mana tidak turun sama sekali. Di sini mereka ditegur karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka. Serta mereka belajar untuk menjaga Sabat di hari ke-7. Selanjutnya, Allah memerintahkan untuk mengambil mana segomer penuh dan menyimpannya turun-temurun untuk keturunan Israel. Dan memerintahkan Harun untuk mengambil sebuah buli-buli dan menaruh mana di dalamnya segomer penuh dan menempatkannya di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Dalam Keluaran 16 ayat 32 sampai 34 dikatakan, Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi, kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Ketika umat Israel mulai memakan mana atau dapat disebut gandum dari langit dan ingin menetap cukup lama di padang gurun Sin karena mereka merasa nyaman di sana, tampaknya Allah memindahkan mereka dengan mendesak, menghalau mereka dengan keras, seperti arti kata Dofka, yaitu menghalau. Di dalam kisah yang lain, Tuhan Yesus juga pernah memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang dengan perahu setelah dia melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Kata memerintahkan di dalam Matius 14 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kata memerintahkan di sini menggunakan kata anangkazo yang berarti menghalau atau memaksakan. Dengan menyadari bahwa mereka mengakui dia sebagai Mesias politik dan bermaksud untuk menjadikan dia seorang raja duniawi dengan cara manusia, Tuhan Yesus segera memisahkan murid-muridnya dari orang banyak
supaya mereka tidak terpengaruh oleh orang-orang tersebut. Sehingga apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid ini hilang dalam sekejap. Demikian pula bagi kita, pasti ada pemeliharaan dari kasih Allah yang mungkin kita tidak sadari ketika Allah mencoba menghalau atau memaksa kita untuk tidak mendekati orang atau rencana kita atau tujuan kita mungkin. Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa Allah melakukan hal itu. Tetapi kita bisa belajar dari kisah bangsa Israel ini dan kisah Tuhan Yesus. Ternyata ada agenda kasih Tuhan yang berusaha memelihara kita supaya kita tidak terjebak dalam zona nyaman. Dan akhirnya kita terpengaruh dengan kenyamanan itu. Akhirnya nilai-nilai kerajaan Allah yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita hilang dalam sekejap. Jadi ketika kita merasa dijauhkan dari sesuatu yang mungkin kita harapkan, kita idam-idamkan, kita inginkan, percayalah bahwa ada tangan Tuhan yang bergerak untuk melindungi kita. Sehingga kita sebagai anaknya jangan buru-buru untuk menghakimi Tuhan dan menilai Tuhan itu jahat. Karena ternyata disitulah Tuhan berusaha melindungi kita. Apalagi kalau kita punya rasa malas di situ. Karena yang namanya zona nyaman identik dengan rasa malas. Orang malas pasti suka di zona nyaman. Padahal Tuhan tidak pernah menyukai orang yang malas. Amsal 13 ayat 4 mengatakan demikian. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi kalau kita malas, kita senang ada di zona nyaman, segeralah bertobat. Karena sebenarnya orang malas tidak punya tempat di dalam kerajaan sorga. Jika kita mau lihat di dalam Matius 25 ayat 16-30, di situ diceritakan tentang seseorang yang diberikan talenta, tetapi ada seseorang yang memendam talenta itu. Entah apapun alasannya, bisa orang karena malas, bisa karena punya pikiran yang salah, tapi pada kesimpulannya adalah orang yang tidak melakukan apa-apa hanya akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ketika kita ada di zona nyaman, maka sebenarnya kita sedang bermalas-malasan dan sedang membawa diri kita ke dalam kegelapan yang paling gelap. A comfort zone is a beautiful place, but everything dies there. Zona nyaman adalah tempat yang paling indah, yang paling menyenangkan. Orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang yang tidak pintar, semua punya zona nyaman yang sama. Tempat untuk rebahan, di mana di situ kita bisa bermalas-malasan. Semua punya zona nyaman yang sama. Tetapi di sana hanya akan ada kematian, tidak ada kehidupan di sana. Jadi mari kita mengikuti pemeliharaan kasih Tuhan ketika Dia mencoba menghalau kita atau memaksa kita keluar dari zona nyaman atau tempat yang bisa mempengaruhi nilai-nilai kerajaan Allah yang kita punya, karakter-karakter yang baik. Percayalah, di situ ada pemeliharaan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.